Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Antamarwira Satyarido dari kelas 12 MIPA 4, Wali Asuh Bureni. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan teks resensi yang berjudul Max Havelaar. Max Havelaar adalah novel yang ditulis oleh Multatuli dan diterbitkan oleh Kanita. Buku ini memiliki 480 halaman dengan panjang buku 20,5 cm dan lebar buku 13 cm. Buku yang saya pegang ini merupakan cetakan ke-19, yaitu pada September 2019. Buku ini memiliki harga di kisaran Rp85.000. Untuk sinopsisnya, saya akan membacakan karena sinopsisnya ada di belakang buku tersebut. Saya akan bacakan. Max Havelaar ditulis oleh Edward Dawes Dekker, mantan asisten Lebak Banten pada abad ke-19. Dawes Dekker terusik nuraninya melihat penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda yang menindas Bumi Putra. Dengan nama pena Multatuli yang berarti aku menderita, dia mengisahkan kekejaman sistem tanam paksa yang menyebabkan ribuan pribumi kelaparan, miskin, dan menderita. Mereka diperas oleh kolonial Belanda dan pejabat pribumi korup yang sibuk memperkaya diri. Hasilnya, Belanda menerapkan politik etis dengan mendidik kaum pribumi elit sebagai usaha membayar utang mereka kepada pribumi. Tragis, lucu, dan humanis, Max Havelaar salah satu karya klasik yang mendunia. Kemunculannya menggemparkan dan mengusik nurani. Buku ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan diadaptasi dalam film dan drama. Gaung kisah Max Havelaar masih menyentuh pembaca sejak terbit tahun 1860 hingga kini. Itu untuk sinopsisnya ya. Untuk isi bukunya sendiri, novel ini berawal dari kisah seorang maklar kopi yang bernama Batavus Droogstoppler yang memiliki usaha Las & Co yang merupakan firma maklar kopi yang tinggal di Belanda. Bahwa ekonomi Belanda pun sedang rusuh dan hampir gulung tikar. Max berencana yaitu ingin merombak sistem dengan menolong para penduduk pribumi dan tinggal dengan bebas. Max Havelaar memiliki istri Tina, istri yang bernama Tina, dan membantu dia untuk menolong penduduk pribumi di Dewan Pertemuan Hindia Belanda. Dan istri Max ini sering berbaur dengan orang pribumi, dan akhirnya Max memiliki reputasi yang baik di kalangan rakyat pribumi, dan mereka sering meminta bantuan kepada Max, dan Max selalu memberikan bantuan apa yang mereka inginkan maksudnya. Max melihat betapa bedanya kehidupan di Eropa dibandingkan dengan di Hindia Belanda, dan akhirnya cerita di buku Max Havelaar ini sebenarnya Scrafman yang menulis di bawah identitas Strand. Jadi bukan Max Havelaar secara langsung. Dan buku ini bisa menjadi langkah pertama untuk reformasi kebijakan kolonial. Dan pada prosesnya banyak pengusaha seperti Tuan Droogstoppler mengalami kehilangan segalanya. Itu untuk isi dari novel Max Havelaar. Untuk kelebihan dan kekurangannya adalah, yang pertama kelebihannya, memiliki alur yang kompleks sehingga endingnya tidak mudah ditebak. Yang kedua, bahasa yang digunakan sesuai dengan ejaan pada saat ini. Jadi, para pembaca mudah memahami apa yang dimaksud oleh buku ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, sudut pandang tidak hanya satu, tapi pertama dan ketiga. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya, yang pertama, buku ini harus dibaca dari awal hingga akhir agar tidak ketinggalan alurnya. Jadi, tidak bisa membacanya dari pertengahan, harus dari awal hingga akhir. Yang kedua, difokuskan kehidupan sehari-hari pada semua tokoh sehingga kemungkinan akan membuat bosan. Jadi, buku ini terlalu banyak basa-basi. Jadi akan membuat kita yang membaca merasakan bosan. Lalu yang ketiga, ada beberapa salah penulisan. Karena buku ini merupakan translate dari bahasa Belanda,
Jadi ada beberapa salah penulisan dalam bahasa Indonesianya. Itu untuk kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir, pesan moral dari buku Max Havelaar ini adalah setiap kebaikan yang kamu berikan, Tuhan pasti akan membalas apa yang kamu lakukan. Karena apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Sekian dari saya, Muhammad Antamar Wirasatya Ridho, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.